Orang terkaya di dunia 2024 mau beli Paris FC. Pogba nyaris pindah ke Manchester City 2 tahun lalu. Tuchel ditugaskan bawa Inggris juara Piala Dunia 2026. Sinteyong realistis saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate dan menarik dari Kakak Spasi edisi kali ini, gengs. Check it out! Jeda internasional usai, langsung big match Liverpool versus Chelsea. Jeda internasional sudah selesai, kompetisi lanjut lagi, salah satunya ada big match di Liga Inggris yakni Liverpool versus Chelsea. Duel itu akan berlangsung di Anfield pada Minggu 20 Oktober pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Head to head, kedua tim terbilang imbang. Dari 5 laga terakhir di Liga Inggris, 4 laga selesai imbang dan sekali Liverpool menang. Kemenangan si merah atas si biru didapat pada musim lalu dengan skor mencolok 4-1. Duel nanti diprediksi akan ketat. Orang terkaya di dunia 2024 mau beli Paris FC. Bernard Arnault, orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes, akan membeli klub Ligue 2 Paris FC. Ini diperkirakan akan mengubah peta persaingan Liga Prancis. Proses akuisisi klub dikabarkan tengah berlangsung. Keluarga Bernard Arnault disebut bakal menguasai mayoritas saham klub divisi 2 tersebut dengan persentase 55%. Pogba nyaris pindah ke Manchester City 2 tahun lalu. Pogba punya kesempatan untuk gabung ke City 2 tahun lalu tetapi ditolak. Padahal saat itu manajer City Pep Guardiola memintanya pindah ke Etihad Stadium. Saat itu Pogba sudah trauma dengan kehidupan di Manchester karena rumahnya sempat kerampokan pada Maret 2022. Belum lagi Pogba berurusan dengan kasus pemerasan yang melibatkan kakaknya Matthias dan 3 temannya. Tuchel ditugaskan bawa Inggris juara Piala Dunia 2026. Tuchel akan menangani Inggris mulai Januari 2025. Untuk saat ini Inggris masih ditangani manajer interim Lee Carsley sampai laga UEFA Nations League pada November mendatang. FM meyakini Tuchel dengan segudang pengalamannya bisa membawa Inggris juara turnamen besar. Piala Dunia 2026 akan jadi fokus utama untuk mantan pelatih Bayern Munich dan Chelsea itu. Menanti tangan dingin Thomas Tuchel poles Cole Palmer. Tuchel bakal mengarungi UEFA Nations League dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tuchel sudah sukses di level klub, akankah lanjut ke level timnas? Kini di timnas Inggris ada beberapa pemain muda yang diyakini punya potensi besar. Salah satunya adalah Cole Palmer. Pemain berusia 22 tahun itu jadi mesin gol. Pergerakannya berbahaya, dribblenya oke, tembakannya maut. Apakah Tuchel mampu memaksimalkan segala sesuatu yang dimiliki Palmer? Pesan Jahit Ses untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak mendapatkan hasil yang oke dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Oktober ini. Jahit Ses pun menyampaikan pesan penyemangat. Tentu saja kita akan diuji selama perjalanan kita. Sekaranglah saatnya untuk tetap bersatu dan menunjukkan kepada dunia apa yang bisa kita lakukan. Tulis It Says di feed Instagram pribadinya. Sinteyong realistis saat jumpa Jepang dan Arab Saudi, tapi tetap incar poin. Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November, lalu Arab Saudi pada 19 November. Sinteyong pun realistis soal peluang melawan Jepang dan Arab Saudi. Kendati demikian, ia tetap mengincar poin di 2 laga tersebut.
Kevin Dix mungkin baru debut di Timnas Indonesia pada Maret 2025. Kevin Dix kemungkinan baru bisa debut bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025. Sistem naturalisasi kebut tidak bisa dilakukan PSSI. Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto menjadi faktor utama. DPR RI yang menjadi tempat pembahasan naturalisasi pun akan ganti personil. MU dikabarkan bidik Montella untuk gantikan Ten Hag. Manchester United terus dikabarkan sedang memburu pengganti Erik Ten Hag. Kini ada nama Vincenzo Montella yang muncul ke permukaan. Media Turki Espor mengklaim Vincenzo Montella adalah salah satu kandidat utama untuk pengganti Erik Ten Hag di Manchester United. Para direktur setan merah itu disebut-sebut telah bertemu dengan ahli taktik asal Italia itu. Federasi Arab Saudi belum ajak bicara Roberto Mancini. Nasib Roberto Mancini untuk mempertahankan kursi pelatih Arab Saudi masih menjadi tanda tanya. Federasi Sepak Bola Arab Saudi belum melakukan pertemuan dengan Mancini, mengingat aura amarah masih menyelimuti persepak bolaan negara tersebut setelah gagal mendulang poin penuh, menyusul hasil imbang melawan Indonesia dan Bahrain membuat situasi menjadi tidak kondusif. Publik sepak bola Arab Saudi menilai hasil di dua pertandingan tersebut tak bisa diterima dan berujung kepada nasib Mancini sebagai pelatih. Stuttgart pastikan Deniz Undav siap main lawan Bayern Munich. VfB Stuttgart sempat dibuat khawatir mengenai kondisi kebugaran striker andalan mereka Deniz Undav yang tak dimainkan saat timnas Jerman mengalahkan Belanda. Kehilangan Undav tentu akan menjadi kerugian besar untuk Stuttgart. Beruntung setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Undav tidak mengalami cedera yang berarti. Pemain yang kini berusia 28 tahun itu pun dipastikan siap tempur melawan Bayern Munich. Nuri Sahin akui Dortmund masih belum layak disebut tim papan atas. Pelatih kepala Borussia Dortmund asal Turki Nuri Sahin mengungkapkan bahwa timnya masih belum layak dilabeli sebagai tim papan atas di sepak bola Jerman, terlebih di Eropa. Hal itu dikarenakan di Borussia masih sering bermain inkonsisten. Dalam beberapa pertandingan terakhir di Borussia justru harus babak belur. Untuk menjadi tim papan atas, kami harus memberikan hasil setiap 3 hari. Faktanya, kami belum berhasil melakukannya, namun kami akan menjadi tim papan atas kembali, ucap Nuri Sahin. Kobbie Mainoo absen agak lama dari Manchester United. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Gelandang mereka, Kobbie Mainoo, dipastikan akan menepi agak lama akibat cedera. Menurut laporan yang diturunkan Manchester Evening News, Mainoo dikonfirmasi mengalami cedera hamstring. Ia diperkirakan baru bisa berlatih bersama tim utama MU sebelum jeda internasional November nanti. Jadi ia diperkirakan baru bisa comeback setelah jeda internasional berikutnya. Situasi ini membuat Mainoo tidak bisa memperkuat MU selama 1 bulan ke depan dan MU harus mencari alternatifnya. Jed Spence resmi tekan kontrak baru dengan Tottenham. Jed Spence dikabarkan telah resmi menaikkan kontrak baru dengan Tottenham guna meneruskan perkembangannya di bawah bimbingan manajer Ange Postecoglou. Sang defender sedang menikmati menit bermain lebih banyak bersama tim utama musim ini. Spence telah berkomitmen masa depannya dengan klub hingga 2028. Spence telah menorehkan 4 penampilan untuk Spurs hingga sejauh ini, termasuk 3 di Premier League, dan ia mencetak gol pertamanya untuk timnya bulan lalu saat menundukkan Coventry City di Carabao Cup. Romelu Lukaku akui Piala Dunia 2022 buat dirinya menangis setiap hari.
Bintang Napoli Romelu Lukaku mengungkapkan rasa emosionalnya setelah tersingkirnya tim nasional Belgia dari Piala Dunia 2022. Lukaku mengaku menangis setiap hari setelah tersingkirnya Belgia, setelah memilih untuk tidak bermain dalam laga internasional Belgia pada bulan Oktober untuk fokus pada kondisi fisiknya bersama Napoli. Lukaku kini bertekad untuk kembali ke tim nasional dengan semangat baru. Lukaku juga menekankan pentingnya mentalitas pemenang terutama bagi generasi pemain muda Belgia. Real Madrid tak pertimbangkan kembalikan mantan kapten. Cedera Dani Carvajal telah memperparah masalah Real Madrid di lini pertahanan. Mantan bek Sergio Ramos muncul sebagai opsi potensial bagi Real Madrid. Bek tengah veteran itu saat ini berstatus agen bebas setelah menyelesaikan kontraknya di Sevilla. Namun laporan terbaru dari Marca telah mengkonfirmasi bahwa Real Madrid tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut kembali Ramos. Madrid tidak terlalu tertarik untuk mendatangkan pemain lama sebagai solusi jangka pendek. Inigo Martinez menikmati bermain untuk Barcelona. Awal musim yang kuat bagi Barcelona didasarkan pada beberapa pilar fundamental. Yang terbesar adalah serangan yang membara. Namun Inigo Martinez adalah roda penggerak yang sama pentingnya, karena sang bek telah menunjukkan penampilan berkualitas tinggi setiap hari untuk memastikan bahwa tim dalam kondisi prima di lini belakang. Baru-baru ini, bek tengah asal Spanyol itu merenungkan betapa istimewanya tahun ini baginya sejauh ini, terutama setelah musim yang relatif tenang tahun lalu. Keren, Barcelona rilis jersey spesial kolaborasi dengan Coldplay. Raksasa La Liga Barcelona resmi merilis jersey spesial mereka untuk musim 2024-2025. Jersey ini merupakan hasil kolaborasi Barcelona dengan sponsor mereka Spotify serta band top Inggris Coldplay. Jersey ini mengambil desain dari jersey kandang Barca musim ini. Bedanya, sponsor logo Spotify di bagian dada diubah menjadi logo terbaru Coldplay, yakni berbagai bentuk bulan yang membentuk tulisan Coldplay. Jersey ini juga dirilis sebagai rangkaian promo dari album terbaru Coldplay. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!